Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Sahansulullah dengan NIM 18010362. Baik, di sini saya akan melaksanakan tugas KKN siklus kedua. Kita langsung saja. Boleh diperkenalkan dulu, Bu? Nama saya Lisa Siti Maria SPD. Saya seorang pendidik di SDN 1 Nangoleng, Kecamatan Cipende. Langsung saja ya, Bu, untuk pertanyaannya. Bagaimana kesulitan Ibu tentang pembelajaran dalam menyampaikan materi? Dalam menyampaikan materi banyak sekali kesulitannya. Yang pertama, daerah sini tuh jaringannya kurang kuat, ya. Kemudian ada juga protes dari orang tua soal kuota dan sebagainya. Kemudian kemampuan orang tua juga tidak sama, seperti itu sih keluhannya. Ada yang cuek juga ya, Bu? Betul, ada yang cuek, ada yang semangat, yang semangat, yang enggak. Masalah umum kalau gitu ya. Iya, seperti sama di mana-mana seperti itu. Terus yang kedua, tanggapan Ibu tentang pembelajaran tatap muka yang belum tentu belum tentu kapan dimulai itu gimana sih? Ya, sangat disayangkan lah ya. Kalau saya pribadi seorang guru gitu ya, maunya sih tatap muka, biar semuanya langsung gitu ya, langsung sudah terlalu lama lah gitu ya daring, karena ternyata daring itu memang kurang efektif untuk di daerah kami gitu. Jadi sangat disayangkan seperti itu. Kemarin kan udah ada ini ya, bulan Juli Iya. katanya mau masuk, tapi lihat Situasi ya meningkat. Ya itu jadi jadi angin segar lah buat kami gitu ya. Tapi ternyata lama-lama sekarang kasusnya semakin meningkat, jadi ditahan lagi. Ya kami sesuai dengan aturan lah gitu. Penting Tidak bisa tetap apa-apa. menjaga protokol kesehatan juga ya, Bu? Betul, ya yang penting pembelajarannya bisa terlaksana, mau daring mau ataupun tidak, ya itu sesuai dengan kewenangan. Terus pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Ibu itu memotivasi siswa yang tidak aktif belajar gitu? Pertama sih dianalisis dulu ya, didiagnosis dulu apa sih ini masalahnya. Tapi kalau misalkan masalahnya karena kuota atau HP-nya yang kurang support gitu kan, saya paling membentuk kelompok-kelompok kecil seperti itu. Kemudian kalau misalkan karena orang tuanya yang kurang atau tidak bisa kemana-mana lah gitu ya, baru nanti saya yang jalan ke sana. Setiap hari ya dimotivasi, dikasih arahan, dikasih tugas dan sebagainya, supaya mereka itu tidak merasa tidak belajar. Jadi kelihatan ya, Bu? Iya, jadi tiap hari dikasih tugas meskipun tidak banyak, meskipun tidak seperti tatap muka, tapi anak-anak tidak kehilangan esensi belajar. Berarti sama juga ya, Bu, kalau misalkan salah satu siswa tidak mempunyai HP juga, gitu ya? Iya, jadi siswa yang tidak punya HP juga bisa belajar. Kami fasilitasi lah gitu ya, dengan membentuk kelompok atau dengan memanggil siswa tersebut ke sekolah seperti itu, dengan pembelajaran luring, atau saya atau pihak dari sekolah gitu ya, yang datang mengunjungi rumahnya sambil dilihat apa masalahnya dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi bersama saya Anggi Ansarullah dengan NIM 180101362. Di sini saya menjalankan tugas KKN siklus kedua, yaitu mewawancarai salah satu seorang pendidik yang sudah ada di hadapan saya. Kita langsung saja untuk memperkenalkan diri. Oh iya. Nama saya Raden Endang Sulaiman. Saya memegang mata pelajaran PAI di SMA Negeri 1 Cikondol, Bandung Barat. Baik, kita langsung bertanya tentang keluh kesah di masa pandemi COVID-19 ini. Langsung saja ya Pak, untuk Ya. bagaimana menurut Bapak jika belajar di rumah dilanjutkan hingga waktu yang belum ditentukan? Ya tentu saja dengan pandemi seperti ini pelajaran daring di rumah ini akan menimbulkan ketidakpastian dalam dunia pendidikan. Ya. Karena apa? Yang pertama dari siswa terutama, mereka tidak lagi bisa bertemu dengan para pengajarnya. Bahkan mereka tidak tahu sekolahnya seperti apa. Bahkan mereka juga tidak tahu ruangan kelasnya di mana. Kemudian yang selanjutnya pemantauan dari segi mental attitude-nya. Mereka bebas akhirnya ketika berada di rumah dengan seenaknya saja belajar. Kemudian dari segi mungkin karena di sana juga kan dibagi kuota kalau di SMA itu mereka mungkin untuk masa pembelajarannya sebentar, setelah itu dipergunakan untuk bermain game. Masih banyak lagi yang lainnya, diantaranya mereka juga mungkin dari sikap mental, cara berpakaian, kemudian rambut juga pada gondrong dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Baik, terus pertanyaan yang kedua, kesulitan apa Bapak sebagai pendidik dalam memberikan materi pelajaran? Ya, yang pasti kesulitan ketika ingin menjelaskan lah ya. Ya, karena dengan daring seperti ini tidak cukup hanya memberikan menugaskan atau membaca, tetapi di sana penjelasannya juga kan harus, karena banyak siswa yang mungkin dengan materi yang kita berikan mereka kurang jelas ingin bertanya, akhirnya komunikasi kita itu mengalami minimal ada kemacetan lah, stagnan. Kenapa? Karena mungkin dari faktor mungkin dari sinyal dan lain sebagainya. Nah ini yang terjadi, apakah itu pakai Zoom, kalau kita SMA pakai Arduino seperti itu, tetap saja banyak kesulitannya. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga, tentang suka dukanya di masa pandemi ini dalam pembelajaran itu gimana sih Pak? Ya, yang pertama kalau pasti ada sisi positif dan negatif. Suka dan duka berarti positif dan negatif. Kalau sukanya kita juga agak nyantai gitu ya, agak nyantai, tidak terburu-buru, itu diantaranya sukanya. Kemudian juga kalau dukanya ya banyak, itu tadi ketika sinyal kita, misalnya kita di rumah nih, sinyalnya kurang support, tidak mendukung, terus siswa juga HP-nya tidak support, sinyalnya juga tidak support. Itu kalau dukanya ya lebih mungkin hampir balance ya antara suka dan duka, positif dan negatifnya gitu. Terus cara memotivasi siswa itu dengan kondisi seperti ini, apakah ada alternatif gitu? Oh ya, alternatif untuk memotivasi siswa, salah satu diantaranya saya menyarankan ke anak-anak untuk membuat grup mata pelajaran, misalnya mata pelajaran PAI. Jadi di sana kita melalui grup itu kita
kasih motivasi. Seperti setiap mau pembelajaran kita cek ke grup, sekarang jadwal mata pelajaran PAI misalnya, tolong diberitahu yang lain kalau lupa, terus kerjakan seefektif seefisien mungkin. Nah itu memotivasi mereka, dan jangan berputus asa untuk terus belajar walaupun berada di rumah, itu diantaranya. Terakhir ya Pak, Boleh. mau ada yang disampaikan menurut Bapak dan harapan Bapak ke depannya tentang masa pandemi COVID-19 ini? Ya, harapan kedepannya semoga pandemi corona ini segera berakhir, kemudian juga melandai, dan yang pasti bahwa tatap muka itu adalah sebuah metode yang harus dilakukan karena ini efektif dan efisien dibanding dengan daring seperti sekarang ini. Karena apa? Ya itu tadi. Jadi di sana komunikasi antar pengajar dengan siswanya kalau secara daring begini tidak ada gitu, karena orang itu biasanya dengan bertatap muka akan tahu oh ini seperti apa. Terus harapan kedepannya ya kita juga di SMA Negeri 1 Cikonde sebenarnya sudah persiapan sangat luar biasa ya semuanya, mungkin hampir seluruh mayoritas sekolah lah persiapannya untuk menghadapi tatap muka. Tapi ini kembali berulang lagi, harusnya bulan Juli kemarin, tapi tidak jadi lagi. Padahal itu sudah kita persiapkan dari pihak kepala sekolah juga sudah mempersiapkan untuk sistemnya, sistem shift dan lain sebagainya. Ya harapannya kita semoga pandemi segera berakhir. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Pak untuk wawancara hari ini. Ya. Terima kasih. Berikut adalah hasil dari wawancara untuk hari ini. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.